Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Ahlan wa sahlan. Kaifan haluka. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Nah, perkenalkan nama Ustazah Nurul Laila Indrianingrum. Atau kalian bisa memanggil Ustazah dengan sebutan Ustazah Ningrum. Nah, Ustazah Ningrum di sini mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila atau PPKN. Nah, di pelajaran PPKN nantinya kita akan sama-sama belajar tentang Pancasila. Di kelas 7, KKM yang ditentukan adalah 71. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar dan semangat. Semoga kita selalu sehat, stay positively, stay healthy, and never forget to happy, gitu ya. Nah, pada pelajaran pagi hari ini, Ustazah nanti akan memberikan video setelah perkenalan. Jadi Ustazah hanya memperkenalkan diri saja agar kalian tahu wajah Ustazah, dan Ustazah harap selama pembelajaran daring ini kalian juga selalu sehat, kalian juga jangan lupa tersenyum jika kita mau belajar seperti itu ya, harus semangat. Nah, pelajaran pada pagi hari ini yang akan kita bahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila. Oleh karena itu, anak-anak diharap memperhatikan dan diharap untuk berpartisipasi secara langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar kalian hari ini? Ahlan wa sahlan, selamat datang. Selamat telah lulus dari sekolah dasar dan melanjutkan ke SMP, Baitul Quran dan bertemu dengan Ustazah. Perkenalkan, nama Ustazah Nurul Laila Indrianingrum. Kalian bisa memanggil Ustazah dengan Ustazah Ningrum. Seperti itu. Ustazah mengampu pelajaran apa ya? Oh, Ustazah mengampu pelajaran perumusan. Ustazah mengampu pelajaran PPKN. Mohon maaf. Nah, PKN ini di kelas 7 kita akan sama-sama belajar tentang Pancasila, tentang sejarah Indonesia, tentang norma dan sebagainya. Waktu kalian SD, di pelajaran tematik pastinya ada kaitannya dengan PPKN, seperti misalnya tentang kemasyarakatan, tentang kesopanan, tentang kesusilaan dan sebagainya. Itu semua kalian bisa pelajari lagi saat di PKN. Nah, pelajaran pertama yang kita akan pelajari hari ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Apa itu dasar negara? Apa sih itu Pancasila? Nah, saya harapkan kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian tahu apa itu Pancasila. Apa ya kira-kira Pancasila? Nah, ini adalah peta konsep. Peta konsep adalah sesuatu yang akan kita pelajari selama pertemuan pertama kita ini. Nah, yang pertama ada pembentukan BPUPKI. Ada tugas BPUPKI, ada anggota BPUPKI, sidang BPUPKI, dan detik-detik lahirnya Pancasila. Ini nantinya akan kita ringkas dan kita pelajari bersama-sama di pelajaran pertama kita hari ini. Nah, apa sih BPUPKI dan apa kaitan BPUPKI dengan lahirnya Pancasila? Apakah kalian pernah mendengar BPUPKI? Sudah? Belum? Nah, kalau belum, Ustazah akan jelaskan ya. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Josakai, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Nah, kenapa sih badan ini didirikan oleh Jepang? Adakah yang tahu? Ya, benar sekali. Karena pada waktu itu Jepang masih menjajah Indonesia. Dan mengapa Jepang mendirikan BPUPKI ini? Karena untuk menarik simpati Indonesia. Karena Indonesia inginnya kan kemerdekaan. Ya udah, Jepang berikan saja kemerdekaan ke Indonesia agar Indonesia kembali bersimpati kepada Jepang. Nah, pendirian BPUPKI ini diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945. Apa tujuan dari pengumuman ini? Ya karena untuk menarik simpati itu. Seperti kalau misalnya Jepang berkata, "Hai Indonesia, aku akan memberikan kamu sebuah kemerdekaan." Apa tidak senang Indonesia? Tentu sangat senang, bangsa Indonesia sangat senang. Akhirnya bangsa Indonesia excited dan mulai, wah Jepang emang saudara saudara jauh kita, Jepang emang baik seperti itu. Padahal 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 Jepang berkuasa selama 3,5 tahun ini kejamnya lebih kejam daripada Belanda loh. Nah, sedangkan pendirian secara resminya ada pada tanggal 29 April 1945. Tugas BPUPKI yang paling penting ada di sini. Kalian bisa menyimak selanjutnya ya. Nah, yang paling penting adalah membahas dan menyusun dasar suatu negara yang nantinya diterapkan saat Indonesia telah merdeka.
Apa sih pentingnya dasar negara? Mengapa kok BPUPKI eh, mengapa BPUPKI membahas ini dulu, menyusun dasar negara dulu daripada menyusun yang lainnya? Nah, itu nanti eh dikarenakan dasar suatu negara itu adalah hal yang paling penting. Kalian tahu kalau misalnya kita mau membangun rumah, hal yang pertama kali kita bangun apa? Ya, benar, pondasi rumah. Oleh karena itu, dasar atau pondasi ini harus kokoh. Jika sudah ada dasarnya, ada pondasinya, insya Allah rumahnya akan berdiri tegak walaupun ada angin yang melanda. Seperti itu. Nah, anggota BPUPKI ada 62 ditambah 7 orang. Berapa yo? Ya, pintar. Ada 69 orang. Ada 62 orang dari bangsa Indonesia dan 7 orang dari perwakilan Jepang. Yang perlu kalian ingat adalah Ketua BPUPKI bernama KRT Rajiman Widyodiningrat. Itu yang perlu kalian ingat. Nah, sidang BPUPKI itu dilaksanakan 3 kali. Yang kedua, 2 kali secara resmi dan sekali secara tidak resmi. Nah, pada sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang kedua berlangsung 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, karena kita akan mencari dasar negara Indonesia, kita akan membahas tentang sidang pertama terlebih dahulu yang membahas tentang dasar negara. Proses perumusan Pancasila. Apakah kalian mengenal orang ini? Ya, benar. Beliau adalah Mr. Muhyamin. Muhyamin pada tanggal 30 Mei 1945 mengusulkan dasar negara di sidang, maksud saya sidang BPUPKI pertama. Ada yang lima beliau kemukakan. Pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada Supomo. Supomo pada tanggal 31 Mei, which is itu hari selanjutnya, juga mengatakan bahwa beliau mengungkapkan ada 5 dasar negara yang ingin beliau rumuskan. Yang pertama adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir, siapa ini? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno di sini belum dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Jadi Insinyur Soekarno di sini adalah peserta sidang, sama seperti Mr. Muhyamin dan Mr. Supomo. Nah, Insinyur Soekarno ini menyampaikan pidato tentang dasar negara berbentuk philosophical groundslah atau Weltanschauung. Nah, dasarnya ini kenapa harus philosophical groundslah atau Weltanschauung? Karena didirikan Indonesia yang kekal dan abadi. Jadi philosophical groundslah atau Weltanschauung ini bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah dasar atau pondasi, sehingga di atasnya yaitu Indonesia berdiri kekal, abadi, dan kokoh. Nah, itulah Pancasila. Ada 5 yang diusulkan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, kok yang kelima hilang ya? Yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari ketiga orang ini ada yang sama. Ayo coba perhatikan apa yang sama dari ketiga orang ini. Yang pertama, keadilan rakyat. Apalagi di sini, perikerakyatan. Kalau di sini apa? Di sini ada kesejahteraan sosial, ada internasionalisme. Jadi di sini ada sesuatu yang mereka ingin soroti, yaitu adalah persatuan Indonesia. Yang kedua ada ketuhanan yang berkebudayaan. Di sini ada keseimbangan lahir dan batin. Di sini ada periketuhanan. Nah, mereka juga menyoroti bahwa ketuhanan di negara Indonesia itu sangat penting. Nah, karena ada hal-hal yang sangat penting itu, maka beberapa orang menyebut Insinyur Soekarno pada khususnya menyebut Pancasila yang berarti 5, Panca, dan Sila yang berarti dasar. Sila, selain dasar, sila juga diartikan sebagai prinsip atau asas. Nah, Insinyur Soekarno, Mr. Muhyamin, dan Mr. Supomo ini telah mengungkapkan pendapat mereka tentang dasar negara. Nah, selanjutnya pada sidang kedua nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Akhirnya Soekarno sangat terkenal waktu itu dengan nama Pancasila yang berarti 5 dan asas, 5 asas. Nah, Pancasila ini bisa dikerucutkan menjadi Trisila. Trisila bisa dikerucutkan lagi menjadi Ekasila. Ekasila itu satu silanya apa? Yaitu gotong royong. Karena Indonesia itu berasaskan gotong royong. Nah, maka dari itu pada tanggal 1 Juni, yang mana 1 Juni itu juga sebagai waktu di mana Insinyur Soekarno itu mengumumkan pidatonya diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila setiap tahunnya. Seperti itu. Nah, jika ada pertanyaan, boleh silakan nanti komen di Google Classroom. Jika ada pertanyaan ataupun ada saran,
Ustazah, silakan boleh komen-komen di Google Classroom ya. Jika materinya terlalu sedikit dan kurang jelas, nanti kalian bisa lihat di PDF yang Ustazah sudah berikan. Oke? Terima kasih. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.